Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B2 SDP Angkatan 10 Kabupaten Garut. Kami dalam hari ini mempraktekkan praktek coaching untuk melaksanakan tugas Dekon modul 2.3. Kan nama saya Aceng Rijaldin, saya SDP Angkatan 10 Kabupaten Garut, dan rekan saya. Nama saya Dewi Latifah. Saya dari SMA Kabupaten Garut, saya CGP Angkatan 10. Dan saya sendiri adalah Edi Mulyadi dari SMA Negeri 20 Garut. Salam guru penggerak angkatan 10. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aceng, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dewi. Alhamdulillah sehat Bu. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya Pak, rencananya kan Bapak mau melakukan praktek coaching ya dengan model VIRTA. Nah, praktek coachingnya yang akan Bapak lakukan nanti itu apa yang sudah Bapak persiapkan? Kalau prakteknya hal yang akan saya lakukan saat coaching itu tentunya sesuai dengan alur cerita. Yang pertama itu pasti ya Bu. Dan yang kedua saya menggali informasi tujuan utamanya dulu, apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu yang selanjutnya saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coaching hadapi. Terus menggali rencana aksi dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksi sehingga dia dapat menyelesaikan masalah dengan potensi yang coaching sendiri miliki. Itu yang saya rencanakan. Nah, baik Pak, nanti dalam praktek coachingnya Bapak dengan coaching akan mengamati dan menilai menggunakan rubrik penilaian coaching. Ya Bu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang sehingga saya bisa memperbaikinya. Jadi nanti saya akan mengamati, Bapak mengamati dengan 4 kriteria ya. Yang pertama kurang baik, kemudian cukup baik, dan ketiga baik, dan keempat sangat baik. Ya Bu. Oke, terus kompetensi coaching apa nih yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan mungkin yang pertama saya mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya itu menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus. Ketiga, potensi coaching tersebut secara lebih spesifik, potensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bapak, kemudian apa saja yang akan Bapak lakukan dalam pengembangan kompetensi tersebut. Mungkin dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Dimana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya untuk coach saya itu. Yang ketiga saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir saya akan menyimak apa yang akan disampaikan coach saya. Mungkin itu. Baik, apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coach dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahannya. Itu yang akan saya terapkan indikator dalam pelaksanaan coach yang saya akan lakukan. Baik Bapak, kalau begitu kapan kegiatan coaching akan Bapak lakukan? Kebetulan hari ini sudah janjian sama coach saya, jadi nanti bisa melihat, ibu juga bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau belum pada diri saya selaku coach ya Bu. Siap Pak,
setelah saya mengamati percakapan Bapak dengan Koci, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dan pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bapak harapkan ya. Kalau begitu, mangga Ibu bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coaching saya datang. Baik Bapak, terima kasih Pak Aceh. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Aceh. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Aceh? Alhamdulillah Pak, baik. Katanya ada yang mau dibicarakan ya? Betul Pak Aceh. Kira-kira mau bicarakan tentang apa nih? Ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Enggak Pak Aceh. Saya ingin menyampaikan dan ceritakan kepada Pak Aceh ini yang berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak Aceh. Setelah saya masih di sekolah itu, cara pembelajarannya itu masih menonton dalam pembelajarannya, sehingga dengan menggunakan metode yang lama terus metode yang konvensional itu biasanya dengan ramah. Jadi begitu ya, terkadang membuat siswa itu menjadi bosan juga dalam pembelajaran. Nah, yang saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif itu, sehingga tidak memungkiri pada zaman sekarang itu ya Pak Cing. Bagaimana perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali, sehingga kita sebagai guru itu harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sekarang itu. Oh, begitu ya Pak. Baik Pak. Jadi Bapak ini ingin penyampaian materinya bervariatif ya di Pak itu. Kira-kira berbincang dengan kita itu mungkin 15 atau 20 menit aja. Apa sih harapan Bapak Pak Dedi untuk Mungkin yang saya harapkan ini Pak Ceng, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru ini supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran seperti itu Pak Ceng. Oh begitu, baik. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materinya ya Pak. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Bapak inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lagi tren atau marak nih yang sekarang ini, seperti aplikasi pembelajaran seperti kuis, Kahoot, dan yang tidak jauh-jauh lah minimal PowerPoint yang cukup bagus lah seperti itu kira-kira. Baik. Jadi intinya ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif. Seperti itu ya Pak. Jadi misalnya kondisi idealnya ada di level kalau level 1 sampai 10, sekarang itu pembelajarannya di level berapa Pak? Kira-kira di level 5 Pak, karena di sekolah saya itu masih banyak guru yang senior yang itu masih metodenya yang sama gitu Pak. Oh, oke, masih di level 5 ya. Jadi Bapak inginkan sampai kira-kira di level berapa idealnya menurut Bapak? Kalau saya inginkan ya di maksimal pasien itu 10, tapi minimal 7 juga sudah cukup buat saya Pak Aceh. Karena masih banyak guru-guru senior di sekolah saya. Baiklah, kalau yang Bapak inginkan level 7 lah minimalnya. Untuk mencapai level 7 itu kira-kira Bapak pilih ide atau rencana apa yang akan Bapak terapkan terhadap mereka? Ya sebenarnya ini masih dalam pikiran saya Pak Aceh. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring, bisa juga coaching ya gitu, yang bisa kepada rekan-rekan guru itu mungkin secara bergiliran seperti itu Pak Aceh. Jadi rencananya akan mengadakan mentoring atau semacam coaching pendampingan gitu ya. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu kepada atasan saya itu kepala sekolah, apakah nanti mau buat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran sekolah. Jadi pilihannya masih ada dua ya, melakukan mentoring atau dikonsultasi dengan kepala sekolah untuk semacam workshop seperti itu. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Bapak yang mana tuh Pak? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring ini mungkin yang lebih tepat digunakan
Pak Chen, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru itu di sekolah saya itu banyak yang senior, mungkin tidak bisa mengikuti atau misalkan workshop itu juga. Kalau workshop itu membutuhkan pertama itu biaya gitu ya yang lebih banyak, terus narasumber juga dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi intinya Bapak lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring itu kira-kira kapan Pak bisa dilaksanakan? Mungkin secepatnya Pak Aceh, mungkin minggu ini saya akan memulai mentoring kepada rekan mungkin secara bergiliran. Minggu depan ya Pak. Rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Adakah yang nanti akan membantu Bapak dalam pelaksananya? Mungkin saya akan meminta bantuan seperti Pak Joko, Itis, Pak Arif yang mungkin sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu. Jadi Pak Dedi akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolahnya Bapak. Benar Pak Aceh, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut. Baiklah Pak, kita sudah ada di akhir sesi perbincangan hari ini. Yang tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bapak ke depannya. Apakah Bapak berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil Pak. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Sebelumnya kira-kira apa nih yang Pak Dedi dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan ini yang saya dapatkan itu gambaran ya Pak Ceng, itu tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan itu dalam mengubah proses pembelajaran yang menjadi lebih bervariatif ya, tadi yang berpusat mungkin pada anak. Assalamualaikum Pak Aceh. Waalaikumsalam Bu Dewi. Oke Pak, tadi saya udah lihat ya Pak proses dari coachingnya. Nah Bapak tadi sudah melaksanakan coaching bersama coach ya, bagaimana hasilnya? Kalau dilihat hasilnya alhamdulillah Bu, baik. Bagi saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah kalau gitu. Langsung saja yang kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Bapak laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching Bapak ya. Tadi awalnya saya sudah menyampaikan mitra observasi apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bapak sebutkan tadi, mitra observasi. Begini ya Bu, tadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Jadi itu sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan coach saya. Saya menatap coach dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selama kegiatan coaching tersebut. Itu yang saya lakukan. Baik Bapak, memang tadi saya lihat Bapak sudah hadir secara penuh dengan coachingnya. Kemudian saya juga tadi melihat Bapak mendengar secara aktif dalam pembicaraan sama coaching, sekaligus Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Jadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus ya Pak. Terima kasih Bu sudah menyampaikan saya atas kegiatan coaching saya hari ini. Sama-sama Pak Cek, dan kegiatan coaching tadi, rencana Bapak ke depannya, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Begini ya Bu, jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahannya. Selanjutnya, apa langkah-langkah Bapak untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya kompetensi mengembangkan pertanyaan yang berbobot itu? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Itu mungkin. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot, atau nanti kedepannya saya akan belajar public speaking yang baik, atau bisa juga belajar dari orang lain yang sedang melakukan praktik coaching. Jadi Pak Cek mau mencari referensi dulu gitu ya,
belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian kapan tuh Bapak akan melaksanakan rencana ini? Saya kira saya tidak akan melaksanakan lama-lama, pasti secepatnya Bu mencari referensi mungkin di Google, YouTube atau media lainnya. Kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking itu ada waktu longgar dan ada yang menyelenggarakannya. Jadi kapan Bapak akan melaksanakan coaching lagi Pak? Insya Allah kalau ada teman yang diminta di coaching saya akan melaksanakannya lagi Bu. Baik, mudah-mudahan pada praktik coaching selanjutnya Bapak bisa lebih baik lagi, semakin lebih baik ke depannya ya. Amin. Terima kasih Bu sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Sama-sama Pak Aceng. Kalau begitu saya minta izin pamit Pak, ini kan udah sore juga ya. Ya, mangga Bu, Terima kasih atas silakan. undangannya ya Pak ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Aceng. Waalaikumsalam Bu Dewi. Hai Pak Aceng, selamat siang. Yang juga Bu. Makasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya. Kita mau ngobrol nih ya. Gak lama kok Pak, cuma 15 menit. Apa nih yang akan Bapak omongin yang hari ini? Sebenarnya begini ya Bu. Saya memiliki kondisi saat ini itu menjadi pengajar di kelas unggulan. Sangat mengharuskan untuk pembelajaran digital. Setelah kemarin masih masa percobaan 1 tahun, masih beradaptasi lah di kelas unggulan. Ternyata memang tugasnya tidak mudah. Selain menuntut untuk pembelajaran digital, juga harus membuat pembelajaran yang menarik dan berbeda dari kelas yang reguler. Nah, keterbatasan waktu itu yang bagi guru memiliki peran di rumah itu lumayan gimana ya, aktivitasnya itu di rumah, di luar sekolah, sehingga guru kelas unggulan itu kurang menyiapkan pembelajaran secara digital karena memang lumayan sulit ya. Nah, itu Bu masalahnya. Jadi mau ngobrolin masalah beban dari guru unggulan dulu ya Pak, yang pembelajarannya Iya, itu harus digital, sedangkan ada peran lain di rumah. Seperti itu lah. Iya. Oke baik Pak, keterbatasan waktu tersebut yang membuat guru terganggu ketika mengajar di kelas unggulan. Selain harus profesional gitu, yang pertama itu harus dalam pengajaran, sehingga ketika di rumah guru harus mengembalikan perhatian kepada keluarga. Itu yang jadi gimana membagi keluarga yang dihabiskan, jadi waktu untuk keluarga itu dihabiskan oleh kegiatan yang dituntut di sekolah gitu. Baik Pak, kita cuma ada sedikit waktu ya Pak. Bapak ingin dapat apa pada percakapan kita hari ini? Nah, saya ingin membantu guru unggulan untuk bisa mengoptimalkan perannya yang tidak mengganggu waktunya di rumah, dengan memfokuskan dirinya terus bekerja untuk menyelesaikan tuntutannya menjadi guru unggulan. Karena ketika di rumah ada yang harus diperhatikan, antaranya keluarga, anak yang butuh perhatian. Nah, ketika pagi sampai siang hari mereka ditinggalkan untuk aktivitas pekerjaan, jadi membantu mereka lah seperti itu. Jadi bagaimana membagi waktu antara di rumah dan di sekolah, itu yang saya harapkan. Baik, berarti ini apa yang bisa Bapak lakukan untuk guru unggulan agar tidak mengalami keterbatasan waktu antara di sekolah dan di rumah? Ya, saya rasa begitu. Jadi supaya guru unggulan bisa fokus dalam menyelesaikan tugasnya di sekolah dan juga bisa tenang ketika sampai di rumah tanpa dibebani pekerjaan yang ada di sekolah. Menyiapkan pembelajaran digital untuk pertemuan selanjutnya di kelas unggulan. Jangan sampai guru unggulan fokus pada tuntutan dan melaksanakan perannya di rumah. Nah, itu Bu yang Baik. ya. Dari pengamatan Bapak tentang peran dari guru unggulan itu, peran seperti apa yang menurut Bapak itu optimal? Kalau menurut saya mengoptimalkan peran itu ketika guru unggulan fokus dan dia tahu tujuan menjadi guru unggulan itu apa dan bisa membagi waktunya secara imbang antara perannya di rumah dengan tuntutan guru unggulan tersebut. Kayaknya seperti itu. Oke, jadi fokus sebenarnya Pak, Ya. fokus untuk membagi waktu dengan seimbang dan seideal mungkin. Ya, betul. Nah, kalau misalkan guru unggulan itu di level Pak ya, nah misalkan bisa dibilang dari level 0 sampai 10. Sekarang guru unggulan itu ada di level berapa? Saya kira levelnya itu antara 4 dan 5 lah Bu. Kisaran segitulah.
Hmm. Oke, kalau di level 4 dan 5, maka untuk mencapai level 10 butuh ekstra ya Pak ya. Nah, paling tidak Bapak menginginkan ada di level berapa nih untuk permasalahan supaya fokus dan seimbang tadi? Ya jangan 45 lah, jadi saya pinginnya itu levelnya itu antara 7-8 lah Bu. Kalau tidak bisa sampai ke 8 ya minimal di 7 lah, seperti itu lah. Di angka 7 ya. Oke baik Pak, menurut Bapak apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu guru unggulan mencapai level 7 itu? Sebetulnya itu yang sedang saya pikirkan Bu, untuk membantu mereka itu seperti apa ya? Kalau menurut pengamatan Bapak, guru unggulan itu senang diperlakukan seperti apa supaya lebih fokus? Mungkin difasilitasi dengan menyediakan ruang untuk ngobrol yang bentuknya membantu mereka untuk mencari jalan keluar. Mungkin itu bisa lah. Ada waktu ngobrol khusus mungkin ya? Iya betul Bu. Dan itu gimana Bapak melihat dengan ngobrol untuk membantu mereka mencari jalan keluar itu, kemungkinannya seperti apa yang akan Bapak lakukan? Dengan meluangkan waktu Bu, itu pasti. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk ngobrol dengan mereka. Dalam waktu yang seperti apa yang akan Bapak luangkan itu? Ya bisa bentuknya itu satu persatu ataupun bersama-sama. Kalau satu persatu itu lebih pribadi mungkin yang tidak boleh diketahui orang lain. Sedangkan kalau bersama-sama kita menyiapkan ruang ngobrol untuk ngobrol ya kesana kemari lah, memang menghilangkan beban atau mencari solusi bersama-sama, kolaborasi. Yang mana yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Dilihat dari jumlah gurunya itu yang banyak, lumayan banyak, maka yang lebih terbanyak itu oleh saya yang bersama-sama Bu, dengan menyiapkan ruang untuk ngobrol tadi. Kayaknya seperti itu karena memang banyak ya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukannya? Kalau lihat sekarang masalahnya itu harus diselesaikan secepatnya Bu. Mungkin minggu-minggu ini. Baiklah, apa yang Bapak dapatkan dari sesi ini Pak? Dari tadi itu saya sebetulnya sebelum ngobrol sama ibu saya bingung harus bagaimana, dan di akhir ini saya menjadi tahu harus bagaimana. Setidaknya saya bisa memberikan kontribusi pada guru unggulan, mengumpulkan untuk mengobrol, membuat aksi dengan tujuan untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Mungkin itu ya Bu yang saya dapat dari percakapan ini. Baik Bapak, alhamdulillah kalau begitu kita jumpa lagi besok ya Pak. Sambil saya pengen dengar juga setelah kumpul-kumpul itu seperti. Assalamualaikum Pak Dedi, selamat siang Pak. Apakah Bapak tidak sedang sibuk? Saya perlu bicara dengan Pak Dedi terlebih. Waalaikumsalam Bu Dewi. Kebetulan sekarang lagi tidak ada jadwal. Gimana nih kabarnya Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Apa gerangan yang ingin Bu Dewi sampaikan nih? Sepertinya sangat penting yang mau Bu Dewi sampaikan. Iya Pak, begini saya ada masalah dengan murid-murid saya kelas 3. Mereka kelihatan kurang bersemangat dalam belajar, bahkan selalu keluar masuk pas pelajaran saya. Mereka seakan tidak tertarik sama sekali dengan berbagai alasan. Mereka seakan tidak pernah mau belajar dengan saya. Saya merasa saya sudah mengajak bicara secara individu dengan beberapa anak, bahkan saya menasihati mereka, memberikan semangat kepada mereka bahwa pelajaran itu penting bagi mereka. Oh begitu ya, Bu Dewi. Anak-anak tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Iya betul Pak. Boleh diceritakan seperti apa kurang semangatnya murid-murid Bu Dewi dalam pembelajaran? Mereka sering keluar dari kelas, tidak menyimak dengan baik, kemudian seolah-olah pelajaran saya itu tidak penting bagi mereka. Dari hasil pengamatan Bu Dewi nih, apa yang membuat mereka tidak bersemangat? Kayaknya mereka kurang motivasi Pak, kurang semangat dalam belajar gitu ya. Kurang keinginan untuk usaha gitu belajar. Oh, kurang motivasi belajar ya Bu Dewi? Kalau motivasi itu kan biasanya kaitannya dengan minat belajar ya. Melihat murid-murid Bu Dewi itu seperti apa nih minat belajarnya? Iya betul Pak, kenapa saya baru kepikiran sekarang ya? Mungkin mereka kurang motivasi karena minat belajar mereka belum tersalurkan dengan baik.
mungkin kalau saya memperlihatkan gaya belajar dan minat mereka akan lebih antusias dalam pembelajaran saya. Mungkin mereka gaya belajarnya ekspresif. Nah, itu bagus Bu Dewi. Selama ini Bu Dewi sudah menggunakan model belajar apa dalam proses pembelajaran? Terus terang ya Pak, selama ini saya lebih banyak menggunakan model rekaman, kemudian diskusi, karena saya itu tidak mau ribet Pak, tidak mau ribet, jadi ya saya hanya menggunakan VTuber, tidak memakai PowerPoint atau proyektor, dan saya paling sekali buat lembar kerja yang sangat sederhana sekali. Kira-kira kalau diukur oleh angka 1 sampai 10, berapa pada perbandingan angka motivasi belajar murid Bu Dewi sekarang? Mungkin motivasi mereka ada di kisaran angka 4 mungkin ya. Mungkin terus Bu Dewi berharap motivasi mereka ada di angka berapa? Ya, sebaiknya motivasi mereka ada di angka 8 Pak, sebaiknya begitu. Biar saya sebagai gurunya juga lebih semangat dalam belajar, mengajar. Memang harus seperti itu Bu Dewi. Oh iya, pernah tidak Bu Dewi menggunakan media yang lebih menarik? Misalnya video dari YouTube atau media yang lainnya. Pernah Pak, tapi sudah lama itu. Nah, lalu bagaimana respon anak-anak Bu Dewi? Kelihatan sekali antusias mereka dalam belajar dan menyimak pelajaran saya. Kalau saya tangkap dari obrolan tadi, sepertinya anak-anak antusias ya ketika Bu Dewi itu memanfaatkan multimedia dalam pembelajaran. Nah, apakah itu bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Bu Dewi? Sepertinya akan secepatnya saya menggunakan media tersebut. Saya akan menggunakan video pembelajaran. Selain itu juga saya akan menggunakan gambar-gambar atau melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran saya Pak. Mungkin dengan seperti itu lebih seru, kemudian anak lebih tertarik dalam gambar, dan anak juga akan memiliki pembelajaran yang variatif. Hebat Bu Dewi. Selanjutnya apa yang akan dilakukan Bu Dewi terlebih dahulu untuk langkah-langkah tadi yang sudah Bu Dewi rencanakan? Mungkin mulai besok saya akan mempersiapkan mereka untuk belajar. Saya akan menyiapkan channel YouTube sebagai referensinya dan menggunakannya sebagai penunjang pembelajaran saya. Luar biasa Bu Dewi. Ternyata Bu Dewi itu dapat menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan itu. Selamat mencoba ya Bu Dewi. Tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Ya Pak Dewi, terima kasih banyak atas percakapan yang luar biasa ini. Saya merasa plong karena sudah bercerita dengan Bapak. Iya Bu Dewi, alhamdulillah kalau Bu Dewi sudah merasa lebih baik. Kalau begitu kita jumpa lagi besok ya Bu Dewi. Sambil saya ingin Bu Dewi dengar juga ceritanya setelah kumpul seperti apa. Terima kasih ya Bu Dewi. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.